Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, hari ini adalah podcast pertama. Jadi kita coba ngebahas hal yang mendunia, yaitu adalah virus corona. Dimana virus corona ini memang sudah ada di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Dan hari ini saya adalah yang berada di Indonesia dan termasuk yang ada di salah satu kampung yang memang terkena dampak dari corona. Cuma gini, saya bakalan undang salah satu daripada orang-orang yang memang pekerja jalanan, pegawai sipil yang memang kesehariannya itu ada di jalanan. Jadi ini adalah salah satu penyebab dari adanya corona. Kita lihat dampaknya daripada corona yang telah masuk di Indonesia, khususnya kepada orang-orang kecil dan kalangan-kalangan menengah ke bawah. Oke, seperti orang-orang yang memang ketika dia tidak bekerja, dia tidak bisa makan. Mungkin di luar sana orang-orang yang memiliki uang banyak itu bisa membeli apapun ketika wabah ini datang. Tapi coba kita perhatikan orang-orang yang ada di bawah kita. Oke, jadi gini, saya coba panggilkan salah satu narasumber yang memang dia pekerja jalan. Dia memang mencari rezekinya di pinggir jalan. Oke, langsung saja ya. Hari ini kita datangkan salah satu narasumber yang memang dia bekerja sebagai tukang parkir. Ini dia Abang Gembel. Oke, Abang Gembel, sini Abang Gembel. Oke. Gimana kabar? Bentar. Oke. Dibuka dulu jaketnya. Ini soalnya ini peninggalan dari Bapak. Oke. Oh gitu, itu peninggalan dari Bapak. Jadi Ini nggak boleh sembarangan, Bang. oke. Sebelumnya berarti orang tua sebagai tukang parkir juga? Saya udah 7 keturunan itu. Oh, 7 keturunan. 7 keturunan berarti tukang parkir terus ya? Saudara saya, abang saya, dia kerja kantoran, di mana bapak saya disuruh kerja parkiran. Oh gitu. Berarti memang udah sangat lama ya berada di lingkup tukang parkir. Saya mau tanya dulu nih. Udah berkeluarga belum? Insya Allah belum. Oh belum berkeluarga. Apa emang belum ada yang mau kali ya? Inginnya mau, tapi yang mendekati itu segan, Bang. Oh gitu, karena Anda seorang tukang parkir? Karena emang walaupun saya tukang apa juga amat segan sama saya. Oh gitu. Saya pertahankan itu, Bang. Oke, ini kan Bapak pasti tahu nih ya kan, Bapak Gembel nih pasti tahu kalau misalkan sekarang ini sedang banyaknya wabah virus corona yang sangat mempengaruhi ekonomi orang-orang kalangan bawah ya. Ya, termasuk Bapak lah, Bapak itu sangat di bawah nih, bawah banget, ya kan? Ini di bawah kaki ada saya di situ. Oh iya. Kaki Bapak kenapa itu? Ya itu mainan. Oh, mainan. Oke. Apa karena memang pekerjaannya tukang parkir jadi pecah-pecah ya? Iya, di rumah saya juga emang kayak lapak parkir. Oh, gitu. Setiap di rumah apa di luar tetap begini kaki saya. Oh gitu. Oke. Oke, saya mau tanya nih Pak nih. Tadi kan sudah dijelaskan kalau misalkan Bapak tujuh keturunan itu adalah seorang tukang parkir ya kan? Ya kan? Berarti sudah ahli banget dong dalam meniup fluid dan parkirin terus gitu kan? Saya mah dari bayi aja ngomongnya pakai wit. Enggak pakai suara, pakai witan. Oh gitu, kalau nangis jadi prit gitu. Iya, kalau saya nangis nih mobil berhenti. Oh gitu. Kaki saya Oke, bisa dicontohkan misalkan tutorial ada mobil yang sedang datang ke lapak parkiran Bapak. Bagaimana bunyinya? sesuai bayaran. Kalau 2.000 itu bagus, kalau 1.000 itu pelan. Kan bayarnya di akhir. Oh iya, saya lupa, maaf. Lupa. Oke, kita balik lagi ke corona nih Pak nih. Iya. Jadi memang banyak banget ya kalangan-kalangan menengah ke bawah itu yang mengeluh kalau misalkan penghasilan itu berkurang setelah adanya corona. Saya mau tahu nih gitu kan. Sebelum adanya corona nih Pak nih, ya. Penghasilan Bapak berapa selama 1 hari parkir tuh? Apa maaf ya, sebelum ada corona? Sebelum ada corona. Sebelum ada corona, masukan saya sih meningkat. 90 ya 90 90 sampai Oke. 90 sampai 100 ya? Iya. Oke. Itu sebelum terjadinya corona. Itu meningkat ya. Nah, sekarang kan banyak nih ya kan pekerja jalanan yang mengeluh. Dan setelah adanya corona itu mengurangi penghasilan atau enggak, Pak? Kira-kira. Kurang sekali. Bagaimana, Pak? Kurang sekali sih. Itu Kurang ya? mengurangi banget kehidupan saya yang biasanya pakai AC sekarang tidak kan karena ada itu. Oh gitu. Sebelum Bapak pakai AC. AC orang. Bapak dari gaya bicaranya nih kayak orang blasteran.
Karena saya maki bukan di sini doang. Saya dari kecil aja udah maki di istana. Oh gitu. Istana mana tuh, Pak? Istana boneka. Oh, Istana Boneka. Oh. Begitu ya, Istana Boneka. Jadi sebenarnya Bapak tuh sering keliling kota ya? Iya. Sering keliling kota tapi tetap jadi tukang parkir. Iya, dan dihina. Itu yang paling saya Oh, suka. dihina ya. Oh, bagaimana Pak? Kira-kira contoh dong pengalaman Bapak ketika waktu itu dihina tuh yang paling teringat tuh yang kayak gimana Pak? Dihina misalkan lagi parkir nih, dihinanya seperti apa? Banyak ya, bermacam-macam. Hmm? Saya ini dihina sama orang itu biasa. Maksudnya saya ya udah kayak dihina itu udah kayak makanan saya. Tapi yang paling kejam itu kalau saya dikata ganteng tuh saya kesel. Oh gitu. Oh, berarti tidak ada penerimaan ya. Bapak nggak suka kalau misalnya dibilang ganteng Saya gitu. nggak mau kata ganteng. Saya paling kesel kalau dikata ganteng. Apalagi putih saya paling kesel, benci saya. Kalau ada yang ngomong ganteng depan saya tampok sekarang. Oh gitu. Oh, tapi di luar sana banyak orang yang pengen ganteng tapi Bapak beda dari semuanya ya. Tidak. Oh, beda ya. Tidak. Beda ya. Saya tidak mau sama orang. Oke, tapi saya mau tahu nih Pak nih. Lapak parkir Bapak tapi sekarang ini di mana Pak? Di supermarket. Di supermarket ya? Iya, Oke. supermarket. Tapi pas adanya corona kayak gini nih, yang datang tuh banyak nggak kira-kira? Pengunjung mobil, motor, traktor atau yang lain-lain? Tamiya. Nggak Tamiya, ya, Tamiya loteng. Gimana Pak? Rame nggak tuh masih? Ya rame sih Sabtu Minggu aja. Oh, rame Sabtu Minggu gitu kan. Bagaimana sih strategi Bapak nih buat akhirnya orang-orang pengunjung-pengunjung yang datang ke supermarket itu memberikan sedikit uangnya untuk Bapak nih sebagai tukang parkir. Gimana strategi Bapak tuh? Satu kata ya, mesti ya cuma satu kata, melas. Itu ya kuncinya. Makanya Melas. kita kuncinya melas. Jelek perlu nggak? Banget. Oh, berarti melas dulu atau jelek dulu? Melas dulu. Tapi Bapak udah memiliki tingkat yang tinggi antara melas dan jelek itu ya? Udah Melas di punya sini. lah. Melas di sini, saya udah sini. Oh gitu. Keren. Saya salut sekali Pak dengan semangat Bapak walaupun Bapak jelek gitu kan. Bapak itu melas gitu. Dan akhirnya Bapak memang dikasihani sama orang. Dan setiap orang tuh akhirnya memberikan rezeki kepada Bapak. Saya Gitu bangga ya? ya, Bang Parkir. Iya. Tapi Bapak nggak takut nih Pak nih. Kalau misalkan Bapak terus kerja, ya kan? Sedangkan di luar sana banyak banget orang-orang yang sedang berdiam diri di rumah karena memang pemerintah itu menginstruksikan ya seperti itu. Kita harus diam di rumah, tapi Bapak tetap Kalau bekerja. ini punya rumah Mas, saya nggak punya rumah. Maaf. Oh, Bapak nggak punya rumah. Rumah Selama saya- ini tinggal di mana? Di mana aja Mas, makanya saya nggak diem di rumah. Maaf Mas ya. Oh, apa pas? Oh, nggak punya rumah ya? Apa pas supermarket tutup, Bapak baru mulai tidur di situ? Ya, begitulah. Saya aja bisa tidur di sambil diri bisa. Itu Oh. kehebatan saya. Tidur berdiri. Bisa saya bilang, bisa saya. Bapak jangan-jangan ahli kungfu ya? Iya, kupu asal. Kungfu nastel. Iya, yang mesti kayak kodok. Oh, oke. Oh, kungfu. Orang Oke. kungfu. Jadi itulah teman-teman. Maksudnya gini, kita coba melihat keadaan Bapak Gembel sebagai tukang parkir dan dia, itu minuman siapa? Biasaan, Pak. Biasanya. Maaf, saya kalau di mana sih ini benar. Maaf. Mentang-mentang tukang parkir ente. tabok. Aduh. Suruh pesen aja, Pak. Suruh pesen. Ada. Tapi enak. Enak kan bekas saya, kamarnya itu bekas saya enak tuh. Kok ribet sih? Iya. Oke, jadi kayak gitu. Teman-teman nih harus diperhatikan nih. Kita lihat dari semangatnya Bapak Gembel untuk mencari rezeki. Dia nggak takut sama penyakit. Dia nggak takut sama yang namanya virus corona. Virus corona apaan sih? Kata dia gini gitu. Ya, virus corona aja mungkin nggak mau ya nyerang Bapak ya. Karena saya kan parkir. Karena sebenarnya virus itu kan kotoran ya. Dan Saya- Bapak ternyata lebih kotor Lebih dari kotor virus dari itu ya. virus. Dan akhirnya ketika virus itu datang, virus itu minder gitu kan. Wah, dia lebih kotor ya. Ternyata dia lebih kotor. Jadi kayak gitu ya. Teman-teman, kita harus pelajari perjuangan seorang Bapak Gembel walaupun dia memang tidak laku, belum memiliki istri dan anak, tapi dia berjuang keras mencari rezeki untuk dirinya sendiri. Ya. Oke, itu adalah pelajaran yang harus kita petik. Ya. Dan orang-orang yang memiliki rezeki, makan enak, ya kan, minum enak. Tolonglah, lihatlah ini nih.
Bapak ini nih. Bapak ini lihat. Gitu, kasihanilah dia. Kalau kalian menemukan dia di supermarket terdekat dan ada dia, tolong kasihanilah dia. Oke? Kalau enggak kalian sumbangkan sedikit rezekinya di bawah ini. Oke. Sebelum kita tutup, kita lihat dulu profil atau kesehariannya Bapak Gembel. Oke, baru saja kita melihat cuplikan dari penampilan atau keseharian Bapak Gembel. Itu sangat ironis, sangat menyedihkan. Saya melihatnya itu sangat, ya Allah, kasihan. Tuh kan, bagaimana di cuplikan itu ada orang yang tidak memberikan dan akhirnya dia mengelus dadanya, itu sangat menyentuh hati sekali. Memang itu yang dialami ya Pak? Pak, Pak, saya kalau dibagikan kok sepi itu Pak. Anda nggak punya etika ya? Saya nggak kenal etika siapa Pak. Anda kalau lagi diajak bicara itu ya harus didengarkan. Barusan Anda ngeliat gak cuplikan Anda yang sangat menyedihkan. Mendingan saya tidur Pak. Tidur. Oh, Tidur. wah. Anda ini. Cuma di sini ya orang yang ini malah dikatakan. Jadi saya melihatnya sangat sedih Pak cuplikan itu. Tapi saya kaget ketika Bapak hadir di sini. Bapak dengan kemiskinannya, Bapak sombong gitu. Kenapa bisa kayak gitu Pak? Gitu kan? Apa Bapak bangga dengan kemiskinan, kejelekan, kemalasan akhirnya dikasihani oleh orang? Karena saya mau sombong kekayaan saya nggak bisa ya. Oh gitu. Saya mau sombong kekayaan saya nggak bisa. Lalu? Ya udah saya sombong kemiskinan saya aja. Berarti. Akhirnya yang ditampilkan dari kesombongan tukang parkir adalah kemiskinannya. Gitu. Nah, ini harus dicontoh nih ketika kita menjadi seorang yang kalangan bawah, tukang parkir siapapun itu, kita harus percaya diri. Ini adalah bentuk percaya diri, betul? Enggak juga sih, emang saya udah kemangatan dihina. Emang udah nasib begitu ya? Iya Pak. Oh, berarti salah saya? Ya salah ya nggak juga sih. Oh gitu. Jadi ya memang ini yang harus ditampilkan ya ke masyarakat ya. Jangan sampai orang yang susah makan dan akhirnya dia nggak mau bekerja keras ya. Jadi percaya diri itu penting dan memang karena tuntutan buat makan juga gitu kan. Kalau misalkan kamu nggak kerja nih, Anda nggak kerja, itu Anda nggak bakal makan gitu ya. Oke, jadi itu ya teman-teman, harus dipetik hikmahnya ketika kalian melihat Bapak Gembel di parkiran. Tolonglah diberi kasihan berupa makanan, uang, dan lain-lain. Jadi kayak gitu, oke? Ini adalah salah satu wawancara yang memang diperuntukkan untuk kalangan menengah ke bawah. Oke, terima kasih Bapak Gembel nih waktunya. Ya. Semoga coba sekali lagi. Saya sudah tidak meragukan lagi. Sudah tidak meragukan lagi bahwa dia ahli dalam meniup peluit. Oke. Oke, terima kasih sekali lagi Bapak. Ganteng. Pak, 2.000. Ya, air saya habis ini. Oke. Jadi itu ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.